teman-teman, sehat selalu ya kalian. Nah, hari ini kita akan pergi ke Wat Arun dan Mall M Square. Mau tahu keseruannya? Kita tonton bareng-bareng ya. Check this out. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Thank you. Sayang, mau kemana kita hari ini? Yang mau kemana kita hari ini? Today? Wat Arun. We want going to Wat Arun. So check this out. Nah, kita berada di BTS Prongbong menuju ke stasiun BTS namanya Siam. Terus kita pindah ke Blue Line untuk menuju namanya Sapan Taksi. Dari Sapan Taksi kita akan ke Saturn Pier. Udah sampai di stasiun BTS Sapan Taksin dan cuaca di Thailand lagi mendung, beda dengan sebelum-sebelumnya ya guys ya. Nah, habis dari ini kita akan naik alat transportasi yang namanya perahu atau kapal penyeberangan. Ini suasana di dalam kapal penyeberangannya ya. Kita dapatnya kapal yang AC, harganya itu sekitar 20 baht atau kalau di Indonesia itu sekitar 10.000 rupiah aja. Sebenarnya aku pengennya kapalnya itu yang ada upper decknya supaya bisa ngelihat pemandangan Sungai Chao Phraya di siang hari. Cuman nggak apa-apa sih, ini enak ada AC-nya. Hehehe. Sebagai tambahan informasi aja teman-teman, jika teman-teman ke Wat Arun Temple menggunakan BTS melalui Sapan Taksin Pier, nanti di gate Sapan Taksin Pier teman-teman akan menemui berbagai jenis loket untuk jenis perahu penyeberangan ya. Dan yang paling murah itu di harga sekitar 8 baht. Itu kalau nggak salah jika dirupiahin sekitar ya 5 ribuan per orang. Kita berangkat dari Saturn Pier untuk menuju ke Wat Arun Pier dan akan melewati beberapa pier lainnya ya. Sudah tiba di Wat Arun dan lagi ngantri tiket ya guys. Harga tiket masuknya itu 200 baht atau kalau dalam kurs Indonesia itu sekitar 100.000 rupiah. Menurutku sih itu termasuk murah ya untuk masuk ke situs sejarah seperti ini. Itu hanya harganya sekitar 100.000 rupiah ya. Nah, ini dia pemandangan di Wat Arun ketika di siang hari. Jadi teman-teman, kalau ada yang belum melihat video kita ketika di cruise, itu ada pemandangan Wat Arun ketika di malam hari dan itu lebih bagus. Bagi teman-teman yang belum nonton, aku kasih linknya di description box ya. Pokoknya nggak bakal nyesel deh. Jadi selain Wat Arun, ada juga situs-situs bersejarah lainnya yang berada di lokasinya itu di sekitaran Sungai Chao Phraya ini ya. Apa sih Wat Arun? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Jadi Wat Arun itu sering juga disebut Temple of Dawn. Nah, ini dia ada sejarahnya atau nama lengkapnya itu Wat Arun Ratchawararam. Ya, maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Di sini ada sejarahnya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen lihat itu bisa pause atau setelah ini juga ada fotonya juga. Kalian bisa lihat ya. Sejarah untuk Wat Arun. Jadi Wat Arun itu sejarahnya panjang banget. Dia udah ada sejak masa kerajaan Ayutthaya dan dikenalnya sebagai Wat Makok. Kemudian ada rajanya namanya Raja Taksin. Dia pertama kali melihat sinar matahari menyinari kuil ini pada saat fajar dan pada saat itu indah banget. Makanya oleh rajanya dinamain Temple of Dawn. Kemudian tempel ini mengalami renovasi besar-besaran ya. Oke, sehingga sampai sempurna arsitekturnya seperti sekarang ini. Dan bagi orang Thailand, Wat Arun ini adalah simbol dari awal yang baru dan kebangkitan kembali. Makanya kuil ini sangat dihormati.
Jadi untuk teman-teman yang mau ke Wat Arun ini diharapkan memakai pakaian yang sopan ya, karena kuil ini kuil suci dan kalau kalian misalkan berpakaiannya agak sedikit tidak sopan, itu nanti sebelum pintu masuk itu kalian diwajibin untuk memakai kain yang sudah disediakan. Kalau aku dapatnya kain merah ya, atau kalau kalian mau foto-foto cantik itu di sekitar itu ada booth atau toko-toko yang menyediakan atau menyewa pakaian tradisionalnya Thailand, dan juga plus make upnya kurang lebih itu harganya 600 baht aja atau tidak lebih dari 1000 baht, jadi nggak nyampe 500 ribuan guys, murah ya. Oh yeah. Apa sih yang membuat Wat Arun terkenal? Jadi Wat Arun itu terkenal karena arsitekturnya yang unik ya. Jadi di atasnya, di menaranya itu ada yang namanya prang. Jadi prang itu bentuknya mirip stupa. Dan juga bangunan ini dihiasi oleh porselen yang warna-warni. Makanya ketika matahari terbit atau tenggelam ataupun ketika malam hari disinari oleh lampu, itu warnanya lebih bagus karena dia memantulkan cahaya, teman-teman. Teman-teman tadi ingat kan nama stasiun BTS-nya itu adalah Sapan Taksin. Nah, itu diambil dari Raja Taksin, rajanya Thailand, yang menyaksikan kemegahan Wat Makok atau Wat Arun ini, dan juga dia yang merestorasi Wat Arun ini, gitu guys. Jadi awalnya nama kuilnya itu adalah Wat Makok, kemudian oleh Raja Taksin diubah menjadi Wat Cheng. Cheng itu artinya fajar, maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Kemudian oleh Raja Rama IV itu berubah jadi Wat Arun Ratchawararam Mahawihan. Nama yang panjang ini dibuat untuk menunjukkan statusnya sebagai kuil kerajaan termegah dan tertinggi khususnya di Thailand. Karena namanya terlalu panjang, oleh para wisatawan biasanya dikenal hanya dengan nama Wat Arun saja. Bagi teman-teman yang mau datang ke Wat Arun, ini tuh ada jam operasionalnya. Jadi Wat Arun itu buka setiap hari ya, dimulai dari pukul 8 pagi sampai jam 18 sore hari di waktu setempat. Nah, zona waktu di Thailand itu sama dengan WIB, waktu Indonesia bagian barat. Untuk zona waktu WITA itu beda 1 jam, dan untuk zona waktunya yang WIT itu bedanya 2 jam kayak gitu. Jadi intinya kalian samain dengan WIB ya. Dan disarankan ya, kalau pengen menghindari terik matahari atau keramaian, diharapkan mungkin datangnya agak lebih pagi, mungkin sekitar pas buka jam 8, jam 9 atau jam 10. Nah, kalau mau melihat mataharinya yang terbenam ketika kuil lagi bagus-bagusnya, itu bisa datang jam 5 sore atau jam 17 gitu guys. Di pekarangannya Wat Arun ada foto Raja Thailand yang gede banget. Dan di belakangnya itu ada pohon, katanya sih pohonnya itu punya sejarah. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis ya di kolom komentar dan bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Cuacanya udah nggak mendukung banget, udah mendung banget, jadi takut tiba-tiba hujan. Kita udah beli tiket buat pulang lagi.
dan mau cari makan di sekitar hotel aja. Nah, ini situasi lagi nunggu kapal penyeberangannya ya di Sungai Chao Phraya sambil menikmati pemandangan Sungai Chao Phraya pada siang hari. Ini isinya apa nih? Emas kayak. Akhirnya kita naik kapal penyeberangan yang ada upper deck-nya. Lihat, bisa ngelihat semua pemandangan di sekitaran Sungai Chao Phraya. Tapi sayangnya mendung ya, dan memang agak sedikit gerimis. Untuk harga kapal penyeberangan yang upper deck ini tadi kita beli per orangnya itu 18 baht, atau kalau diubah ke kurs rupiah itu sekitar 9.000 hingga 10.000 rupiah saja. Murah banget ya. Dan jaraknya juga dari Wat Arun ke Sathorn Pier itu juga lumayan jauh. Jadi menurutku itu affordable banget sih. Ya, jadi kalau kalian mungkin ada yang mau ke Wat Arun lewat ya jalur atau transport laut, menurutku itu lebih memungkinkan dan lebih murah ya. Dan juga kalian sambil bisa menikmati pemandangan Sungai Chao Phraya di siang hari. Memang sih lebih indah di malam hari, tapi menurutku sama-sama bagusnya sih di siang hari ini pun. Kapan lagi kalian bisa menikmati pemandangan seindah ini di Thailand dengan harga 10.000 rupiah saja ya teman-teman. Di tengah kota Bangkok, kita bisa nemuin kuil kecil namanya Kuil Tou Maha Brahma atau biasa disebut dengan Kuil Erawan. Nah, di kuil ini memiliki 4 wajah ya. Makna 4 wajahnya itu adalah kebaikan, belas kasih, simpati, dan ketenangan. Kita udah sampai di Central World, mau cari makanan di Bangkok street food ini teman-teman. By the way, terima kasih ya buat teman-teman semua yang masih menonton video vlog kita ini. Harapan kita semoga video kita ini bermanfaat buat kita semuanya. Siapa tahu nanti bisa menjadi bahan referensi kalian ketika kalian akan mengunjungi Bangkok ya. Dan jika kalian berkenan, terus support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi tanda loncengnya agar ketika kita update liburan-liburan di tempat yang lain, kalian bisa terus menonton dan ya bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi ini adalah suasana street food di depan Central World ya teman-teman. Dan di sini itu banyak sekali seafood dan juga jajanan buah-buahan segar. Harganya relatif sangat murah dan porsinya untuk seafood menurutku di sini sangat-sangat luar biasa dan rasanya sudah pasti nggak ada lawan. Sudah pasti nggak ada lawan. Ya kalian bisa buktikan nanti ketika kalian main atau liburan ke Bangkok.
Ini ada salah satu stall di dalam Central World yang lucu banget ya teman-teman. Jadi di depan stallnya itu ada manekin kucing yang besar sekali dan matanya itu bisa gerak gitu, kedip-kedip. Jadi lucu banget. Oh yeah. Hari ini agenda kita adalah pergi ke Mall M Square. Nah, sebelum ke sana kita mau makan dulu ya dengan porsi yang super jumbo ini. Mall M Square sendiri itu nggak terlalu jauh dari hotel kita ya, makanya kita jalan kaki aja ke sana, kurang lebih sekitar 13 menit aja. Mall M Square adalah sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok yang mana dia bagian dari kompleks M District. M District itu apa aja? Selain M Square ada juga Emporium dan M Cartier. Hari terakhir di Bangkok, kita memilih jalan-jalan di M Square karena pertama, jaraknya itu dekat, dan yang kedua, interiornya ini unik banget dengan berbagai pameran dan juga ada spot foto Instagramable banget yang bisa kamu nikmatin secara gratis. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Bangkok dan sedang mencari spot foto gratis, nggak ada salahnya kalian ke M Square ya, karena banyak banget spot foto untuk media sosial kalian. Di bawah sini ada M Market Hall, banyak stall-stall yang jual makanan. Jadi kalau kalian habis foto-foto terus lapar, ya mungkin bisa mencoba berbagai macam makanan di bawah ini ya. Kapan lagi coba makan di bawah lampion-lampion lucu kayak gini? Oh, pokoknya cocok banget buat media sosial kalian dah. Di lantai paling atasnya ada Tribe atau biasa dikenal dengan Tribe Sky Beach Club ya. Nah, konsepnya itu dia adalah beach club di atas atap yang menggabungkan nuansa pantai dengan fasilitas mewah di perkotaan. Jadi bagi teman-teman yang mencari tempat bersantai, menikmati musik, makanan, dan minuman disertai pemandangan kota Bangkok yang indah, bisa langsung ke Tribe di M Square. Tidak ada tiket masuknya, hanya ada minimum spend-nya ya guys. MBTI. Ada outlet MBTI. Lucu-lucu ya, ada juga boneka-bonekanya. Nah, teman-teman, kalian termasuk kelompok yang mana? Extrovert, introvert, oke, ENFJ, ESTJ, ISTP, ISFP, atau yang lainnya. Mungkin kalian bisa cek sendiri ya di internet, searching aja. Kalau aku SFP. Dan bonekanya nggak ada dong, abis. Jadi teman-teman, ternyata Mall M Square sendiri itu nggak kalah menarik dan unik dengan mall-mall yang ada di Bangkok yang lain ya. Dan di M Square Mall sendiri, di dalamnya ada semacam galeri kecil gitu, mini galeri yang memajang hasil karya seniman lokal, bentuk lukisan,
bentuk grafiti, dan juga mereka support sekali untuk seniman lokal dalam hal karya seni. Ada desain baju-baju juga dari artis lokal, cuman kita nggak sempat untuk video ini ya. Yang jelas luar biasa sekali pemerintah di sini untuk support seniman lokal mereka. Keren ya? Amazing! Udah sampai di Suwarnabhumi Airport menuju ke Bali. Jadi teman-teman, terima kasih ya yang udah support YouTube channel kita ini, dan semoga video-video kita di Thailand itu bermanfaat buat kalian dan juga kalian senang untuk menontonnya. Jangan lupa masih ada video-video kita selanjutnya yang ada di Bali atau mungkin di negara kota yang lainnya ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan see you.